dan juga Mr. Goni. Iya, dan ini dia game yang kedua antara RSG dan juga Onyx Philippines yang akan kita saksikan sebentar lagi. Apakah RSG masih bisa menjegal 1 poin? Setidaknya menyamakan 1 sama dan membuat Onyx Philippines tidak bisa untuk mengamankan poin kemenangan mereka tentunya setelah mengamankan 1-0 dari RSG. Karena game pertamanya benar-benar mendominasi banget dari Onyx Philippines. Nah ini pertanyaan juga sih RSG, apa yang mereka lakukan? Gimana caranya mereka ngestopin pergerakan yang agresif dari Baleski dengan Rafaelanya? So let's go, ini dia Line of Down untuk di game yang kedua. Tapi ternyata kita masih menunggu sebentar lagi karena biasa Momo. Satu hal. Nanti ya, itu Momo-chan, aku mau ngasih tahu itu nanti jajannya aku lepas di match 2. Gue nih tahu. Oke. Semoga Savage lagi. Benar. Soalnya semoga. Semoga ya. Tapi kita bakal langsung di match 1 dulu. Nah. Goni, are you ready? Yes. Momo-chan, Let's go. let's go to the Line of Down. Kali ini masih game yang kedua dan sudah dimenangkan oleh tim Onyx PS di game yang pertama. Oke, ini berarti Amonnya Amon mid ya. Amon mid. Oke. Ada Popol Kupa Gold. Popolnya gold. Oke, Larski masih nahan si Diablo. Ini kayaknya PR juga menurut aku buat Larski mungkin di awalnya ya, karena dia masih butuh waktu untuk dapetin pasifnya. Dan mungkin Hatred yang bisa mengusir Lowski di area mid kali ini. Tapi dia emang harus agak tarik ulur sih menurut aku. Ini sananya bener yang kayak sananya bakal roamer sih. Gon. Oke, tapi kita lihat di sini kalau Momo-chan sendiri melihat adanya permainan dari tim RSG yang sepertinya mereka tidak mau termakan lagi ya untuk dari pantauan-pantauan para pemain dari tim Onyx PS yang ternyata itu adalah jebetik. Jebetit. Tapi ada fun fact nih dari Snake Video. Dari 9 player yang menggunakan Selena sejauh ini hanya Sana dan juga SMG Expedia yang berhasil meraih kemenangan. Berarti ini memang harus ada respect Selena, Sana dan juga Expedia nantinya yang akan kita lihat mungkin di match-match berikutnya. Dan ini udah 2 kali Selena juga udah diberikan ke RSG ya. Dan berimpact cukup baik sih sebenarnya. Cuma memang Onyx Philippines mereka punya strategi yang lebih matang di game pertama dan mungkin di game kedua juga. Tapi Sana dengan Abyssal Arrow-nya mencoba untuk mengganggu. Dan bahkan nih Popol Kupa emang masih ngerusuk ke area Baby Cakes juga. Nggak bakal dikasih farm dengan cukup leluasa sepertinya dari Baby Cakes. Oke, tapi kalau misalnya aku lihat di sini udah ada 4 player yang ada di arah top lane dan bakal di arah bottom lane Kairi melepaskan lagi 1 buah turtle-nya kalau kalian sadar. Of course dia lepaskan. Kenapa dia nggak langsung rotasi ke arah turtle? Dia makan dapetin gold buff dulu. Dan ternyata kali ini first blood telah didapatkan lagi oleh Eliafor dengan stiker Evos di sana. Tapi ternyata diganggu pergerakan dari seorang Kairi yang mencoba untuk menjemput ke arah 1 buah turtle. Eliafor tidak tinggal diam. Larski bakal coba dipukul mundur juga. Dan bahkan Diablo udah standby on position. Larski masih mau lebih. Ini 1 buah informasi yang telah diberikan Eliafor seperempat darah. Tapi Larski sebenarnya tampaknya kali ini tak akan mau lebih dalam lagi. Dan hampir aja tapi lihat Hatrednya bakal coba untuk maju dan mendapatkan Wolsey kali ini. Masih mau lebih, Eliafor yang bakal coba dikejar. Masih ada Little Gun tetapi tidak bisa untuk menumbangkan 2 pemain yang mencoba untuk mengejar. Tapi kali ini lihat Diablo-nya mencoba untuk mendapatkan kompensasi menumbangkan Hatred. Tapi ingat, ini dari kedua tim. RSG dapetin Turtle, dapetin Hatred juga. Dan bahkan Onyx Philippines juga bisa dapetin Eliafor dan juga Wolsey tadi. Gila Hatred Goni, lihat dengan meta ghosting yang dimiliki dari seorang Hatred benar-benar bisa mendapatkan 2 poin yang mahal kalau menurut aku pribadi. Meta ghosting. Untuk para pemain Amon, memang kalian laki-laki yang jago mengghosting. Wow. Dan juga ada M3 Indofred tadi yang muncul ya, kode promo Grab yang bisa kalian gunakan untuk pengguna baru. Kali ini Larski, dia udah dapetin beberapa pasifnya sih untuk regionnya. Jadi seharusnya kalau misalnya 1v1 dengan Diablo masih bisa tarik ulur dan gak sesulit di menit-menit awal kali ini. Di area bawah masih bisa dikendalikan dengan cukup baik tentunya dari Marky dengan Popol Kupanya. Masih ada Baitem Kupa juga, masih ada Seal juga ya, yang kita tahu Marky nggak akan sedikit kesulitan bisa ditinggal sendiri harusnya di area bawah. Sebentar di area mid lihat ghosting lagi dari Hatred. Dia bakal coba untuk nge-clear minus secepat mungkin, mencoba untuk rotasi ngebantu Kairi tentunya untuk tim-fight yang bakal dibuka oleh Onyx PH. Ngeri banget ya, lihat walaupun dengan poin kill yang sama, lihat dari goldnya, ini bakal coba ditinggal asal-asalan sama seorang Kairi. Dia fokus ke arah gold lagi dan lagi, KDA bukan masalah. Woloski mencoba untuk menghentikan pergerakan dari seorang Sana dengan satu Holy Baptism dan ternyata terhentikan. Bahkan dari bottom lane, Marky flicker ke arah belakang, lihat ini PT bongkar turret sejahtera bakal coba ditumai begitu saja dan bersama dengan flicker dikeluarkan. Marky still survive, diberikan keadaannya, tapi ternyata 1 hit terakhir Sana still survive di bottom lane. Iya, ini
Untungnya kayaknya nggak punya Mountain Shocker, mungkin sana masih bisa di pick off, tapi ternyata di area bawah ada zoning yang dilakukan oleh RSG kali ini. Baleski mencoba untuk menahan, mencoba untuk nge-claim ini sempat, mungkin apakah itu bisa? Tapi ternyata ada banyak trigger yang connect dan bahkan Lolsi yang tumbang di tangan Baleski. Dia punya satu Holy Baptism, dia punya Holy Healing, membuat Baleski tidak mudah untuk ditumbangkan di area bawah, dan bahkan untuk keadaannya kali ini bakal coba dibalikin keadaannya oleh teman-teman dari Onyx Philippines. Baby Cakes yang akan ditinggal begitu saja, tapi sesuai yang OG bilang, ini bakal nahan di area boostnya. Dia bakal coba hide and seek aja. Dia benar-benar mainin timingnya dan hampir aja dari hater juga ke pick off, tapi ternyata Outholdsnya before. Kali ini lihat di mana Onyx PS mencoba untuk mendapatkan turtle-nya. Kali ini take over Dlarsky menjalankan tugasnya dengan sangat dikeluarkan bersama dengan seorang Diablo, dan bahkan damage telah dikeluarkan. Dlarsky ternyata kali tidak selamat dari GG yang dilakukan oleh tim RSG SC. Bahkan dengan Purify sekalipun Dlarsky tetap terhilangkan kali ini. Tapi ternyata PT Bongkar Turret Sejahtera di atas top lane. Maki kali ini udah mencoba untuk mengapply untuk menjadi CEO PT Bongkar Turret Sejahtera, dan akhirnya berhasil. Lihat dengan menit yang kelima, dua turret sudah diamankan, and again tidak ada turret Samsak dari Onyx PS. Samsak. Nah, ini dia nih kalau ngeliat 5 menit pertandingan. Turret pertama hancur di menit 4, Cimo. Dan ini menandakan Onyx PH lagi dan lagi split pushnya, bukan split push sih, lebih ke arah objektifnya tuh bener-bener kenceng. Bahkan satu turret sebelum menit 5 genap udah hancur, dan dari front to back komposisi Onyx PH mereka menjalankan dengan baik. Sementara RSG komposisinya semi pick off, tetapi kalau aku lihat di Line of Dawn belum terlalu kelihatan. Iya, karena memang sebenarnya dari Onyx mereka pokoknya nggak peduli sama team fight. Mereka kalau bisa ngeculik satu ya oke, it's good, tapi mereka lebih prioritasin untuk ngambil turret objektif dulu gitu loh. Oke, lihat headshot dengan endless shot-nya berhasil menumbangkan Clay. Ternyata tidak. Crystal dulu setelah dikeluarkan atas belakang satu, tapi Kairis kami Elephant jadi pilihan. Damage terlalu besar. Diablo mencoba untuk melindungi dengan sebuah buntut dari naganya. Kali ini ternyata Marky tidak bisa berhasil menumbangkan seorang Baby Case, dan bahkan Marky harus tumbang hampir saja. Lihat, nggak ada satu pixel pun Momo-chan. Iya, dan itu Hampir. masih hampir aja. Masih ada Help Me Kupa juga, masih ada shield yang bisa didapatkan oleh Marky. Dan kali ini menurut aku di area atas, di area bawahnya landingnya dua-duanya benar-benar bisa di cover dengan cukup baik dari Onyx Philippines. Dan ini bisa dibilang kayak sekarang Marky sebenarnya harusnya udah bisa join team fight juga sama pemain-pemain dari Onyx Philippines. Oke, Kairi berada di paling depan kali ini, langsung live skin-nya bakal coba dikejar, dan lihat damage-nya sakit banget. Bakal coba dipaksa team fight-nya, langsung ada satu. Lagi dengan form yang akan coba dibuka, Diablo kali ini bakal coba untuk mengejar ke arah Kairi, tapi ternyata masih bisa didapatkan dua pemain kali ini dari Onyx Philippines. Masih mau lebih, Marky ya juga langsung tumbang di tangan seorang Eliafor, dan ini menjadi kesulitan tentunya untuk Onyx Philippines ketika ada Diablo yang buka satu Black Dragon Form mengacak-ngacak lini belakangnya. Lihat Baleski kali ini harus respect dengan damage dari seorang Baby Cakes, dan bahkan LE4 berhasil mendapatkan satu buah turtle pada hambatan, dan mid lane turret yang mahal dijaga selalu oleh Onyx PS kali ini harus pecah, dan mereka harus benar-benar merasakan akibat dari RSGSD yang sangat-sangat mengamuk. Dan ini bisa dibilang dari Onyx PS harus lebih respect kembali Momo-chan. Jangan sampai terbuai dengan kemenangan dan replaynya. Goni langsung sikat miring. Wow, kalau dari replaynya yang dipersembahkan Samsung Galaxy A52 S5G, ini Longsinya nggak bisa kemana-mana, terjebak pepolan kupanya, tetapi resource dari teman-teman RSG siap semua, dan Onyx mereka nggak siap kalau misalkan backupan dari teman-teman RSG itu benar-benar komplit, dan bahkan 3 member harus tersungkur dari teman-teman Onyx SG. Yes, itu Onyx dia PH maksudnya. yang harus aku bilang, respect dari para pemainnya. Tapi lihat, Kairi udah punya Blade of Despair, LY4 kali ini yang harus ketar-ketir. Damage yang diberikan, kalau misal diadu sekalipun, ini harusnya kalau dengan ada Demon Hunter Sword yang dimiliki dari seorang Kairi, nanti LY4-nya yang harusnya ketar-ketir. Tapi lihat, Heaven lagi-lagi dengan metode ghosting yang sempat diamankan, melakukan satu cutting di daerah mid lane dan memilih untuk mundur. Kairi tidak terjaga, tapi Dlarsky menjalankan tugasnya dengan baik di arah top lane. Melihat ada satu buah posisi yang cukup terbuka di arah bottom lane, melakukan rotasi dari para pemain dari tim Onyx PS. Momo-chan, Marky mencoba untuk menyusuri sebuah jungle kali ini bersama dengan sebuah Popol and Kupa. Lolski is coming, Baleski berada di garis depan, mencoba melakukan damage dari seorang clean-nya, tapi di sana dari on point, dan bahkan Dlar yang terkena damage. Baby Chase di belakang mencoba ditarget, tapi ternyata tim fight kali ini di-cancel, tidak mau lebih, karena mungkin posisi tidak diunggulkan oleh para pemain tim Onyx PS. Iya, dan mereka melihat juga sebenarnya ini push yang dilakukan oleh Baby Cake setelah ngedapetin turret di area bawah, dia masih mau lebih. Untungnya Onyx Philippines mereka langsung mundur, Onyx PS mereka benar-benar nggak mau kehilangan turret lagi di area bawahnya, dan ini
bakal jadi reset untuk kedua tim, di mana sebenarnya dari perbedaan network nggak terlalu berbeda jauh di menit yang ke-9. Diungguli mungkin sekitar 1000 lebih, hampir menyentuh angka 2000, tapi masih bisa dikontrol dengan baik tentunya dari RSG sendiri. Larski masih mencoba untuk menahan, mencoba untuk mengganggu Orange Buff dari Alefor, tapi masih bisa diamankan Orange Buff-nya tanpa ada gangguan. Tapi yang menjadi PR adalah ini nggak gampang untuk numbangin Larski. Untuk Lord yang pertama sudah dicolek-colek juga, dan apakah RSG mereka mau coba untuk nge-counter? Gak kasih kesempatan untuk Onyx Filipin, Onyx PH untuk ngedapetin Lord pertama. Oke, tapi kali ini kita bakal lihat para pemain dari tim Onyx PH. Mereka bakal coba untuk mengikar satu babak Lord yang terlambat. Coba dengan sabar, bakal coba untuk dapetin Lord, tapi sepertinya mereka hanya memancing keributan. Dengan metode ghost yang dimiliki dari Hartat, Diablo terlihat. Ada seorang Marki dan bakal Lord di depan sana. Ezra bakal coba dihindarkan, The Wells terakhir dikeluarkan, Diablo menuju ke arah belakang. Marki harus tumbang kali ini menuju ke arah seorang Diablo. Sama benar tumpul, fokus ke arah Headshot. Tapi lihat Kairi versus everybody. Aliapor, lihat dia bisa diberikan, terlalu sakit. Tampakkan one hit. Bisa pun tumbang, double kill. Lagi for triple kill, menuju ke arah depan. Aliapor digoceng, tergoceng. Diablo tersisa seorang diri dan bahkan wipe out. Ini Basana karena Larski memotong laju mini di depan sana. Ini tandanya akan menjadi inhibitor turret di arah bottom lane dan bakal menjadi Lord yang bebas untuk tim Onyx PH. Iya, kita ngelihat tarik ulur dari Kairi yang memang Kairi menjadi prioritas, target prioritas untuk RSG Singapura juga. Ini yang membuat Onyx Filipin setelah Kairi-nya ke pick up sekali, dia langsung tahu, dia langsung harus jaga positioning dan bahkan Lordnya bebas banget. Larski pun kayak udah ngekat minion aja tugasnya. Yes. Gila. Gimana gue nih? Yes, gila banget ini dimana Kairi outplaynya gokil banget Ji. Gila. Dia bukan cuman itu, kayaknya dia kerasukan stuns. Iya, Restless-nya sih on point banget sih. 415 dan benar-benar berani banget, tahu targetingnya juga on point, dan lihat dengan Lord ini Onyx PH looks to close the gap. Oke, tapi ini aku bisa kita bilang nggak tahu ya, sejujurnya itu memang kalkulasi atau memang hoki, karena pas banget masuk dia tahu kalau kalkulasi ya itu ketika Balmonnya masuk, Balmonnya nggak bisa keluar. Benar. Saatnya dia untuk Trestless. Dan ingat, Trestless ketika pasifnya semua masuk itu bakal lebih ngurangin cooldown. Yang membuat dia harusnya ya kalkulasi lah, nggak mungkin kalau profesional player hoki, kecuali gue ya, itu gue pasti udah pasti hoki ya kan. Oke, dan kali ini Lordnya udah mulai masuk ke area bawah dan juga ini inhibitor turretnya akan tumbang pertama kali. Kali ini bakal ada split push yang dilakukan oleh Onyx PH kali ini, dan bahkan sana yang tumbang di tangan seorang Hatred kali ini. Inhibitor turret di area juga pecah. Lordnya udah mulai masuk ke area base kali ini. 3 pemain tersisa, 4 bahkan dari RSG. Apakah mereka masih bisa nge-defense? Bakal coba dibuka ini Black Dragon Formnya, tapi Diablo-nya terkena damage yang begitu sakit. Kairi masih dengan posisi yang bagus dan mereka bakal berfokus terhadap base-nya kali ini. Setengah HP untuk base-nya. Lihat Marki benar-benar berfokus dan bahkan masih bisa untuk bertahan. Aliapor tumbang dan ini menjadi 2-0 untuk Onyx PH. Yes, benar banget. Lihat metode ghosting again and again menjadi MVP untuk kali ini kalau menurut aku pribadi. Lihat Amonnya dan bahkan lihat endless shard yang dimiliki dari seorang Amon. Seorang Selena hilang gue nih. Langsung hilang. Naga gak ada lagi hantaman benda tumpul. Hilang gue nih. Dan almost dari cleannya hampir saja, tapi ternyata masih bisa selamat. Dan sayang sekali RSG harus dibekuk 2-0 di awal oleh tim dari Onyx PH. Wow. Yes, landak dari Filipina ini menunjukkan kekuatannya sebagai tim. 2 game pertama clean game, textbook sesuai game plan, dan bahkan Aimon-nya. Oke, kita udah ngebahas Aimon. Mari kita bahas Kairi-nya sedikit. Yi Sun Shin-nya dengan DHS